Assalamualaikum, Pak Bambang. Dari mana ya, Pak? Oh, sebentar ya. Assalamualaikum. Ya, ya betul. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tidak tahu diri. Apa masih kurang aku beri kamu uang saku? Hah? Kurang uang tinggal minta. Kenapa mesti jadi maling? Saya harap ini pelajaran bagi kamu, Sol. Dan setelah ini semoga kamu bisa berubah. Karena saya melihat kamu masih punya potensi untuk baik dan maju. Pak Kiai, panjenengan ini belum melakukan tabayun yang sebenarnya pada saya. Kalian semua, kalian sudah memutuskan hukuman untuk saya dengan semena-mena. Ini kezaliman. Suatu saat kalian akan tahu siapa sebenarnya maling itu. Saya tidak akan memaafkan dosa kalian semua ini sebelum kalian mencium kaki saya. Masih berani kurang ajar kamu. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Kenapa tuh? Sejak awal Bapak tidak setuju kamu itu mondok. Kamu itu pintar matematika. Mau ambil ekonomi. Masuk pesantren bukannya jadi mubalik yang baik. Malah jadi maling. Coba saja kalau kamu berani maling di sini. Sudah tapat-tapat takon dulu kamu dari dulu. Wes, Rozak Ahmad. Sudah, kasihan adikmu. Sumpah demi Allah, Pak. Aku ini cuma korban fitnah. Aku tidak pernah mencuri di pesantren atau dimanapun. Wallahi, Pak, demi Allah. Kamu bohong, Samsul. Kamu bohong. Cukup, Mas. Kasihan Mas Samsul. Kamu diam. Nggak usah ikut-ikut. Nggak perlu belain maling. Biar dia merasakan sendiri akibat perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, jika keluarga hamba tidak percaya lagi pada hamba, apalah arti hidup di dunia ini, ya Allah. Ada apa, Nat? Mas Samsul sebaiknya pergi ke dokter. Kamu tidak percaya kan kalau Mas mencuri? Jawab, Nat. Mas butuh seseorang yang menguatkan Mas. Sudahlah, Mas. Jangan bahas itu lagi. Yang penting sekarang Mas Samsul sembuh dulu. Nadia akan merawat Mas. Dan selama Allah masih bersama Mas Samsul, jangan pernah takut. Jangan pernah takut dimusuhi sama semua orang, Mas.
Jadi kamu percayakan Mas nggak mencuri? Nah, itu tidak penting. Nadia hanya ingin Mas Samsul menjadi lebih baik. Dan Nadia akan selalu menganggap Mas Samsul adalah kakak Nadia. Kang Mas, Zizi bicara bukan hanya sebagai adik dan kakak dengan Kang Mas, tapi Zizi juga bicara kepada Kang Mas sebagai pemimpin pesantren Al-Furqan ini. Zizi yakin Kang Mas Syamsul bukanlah pencuri. Jadi kamu meragukan keputusan Kang Mas Muto? Bukan begitu Mbak Yu. Kalau saja Ayahanda masih sugeng dan masih memimpin pesantren ini, beliau pasti akan melakukan tabayun yang selayaknya sebelum memberikan hukuman. Maaf Kang Mas. Apa Kang Mas sudah melakukan hal itu? Setahu Zizi, Mas Syamsul itu santri yang baik. Dari mana kamu yakin kalau Samsul itu santri yang baik? Mundur! Mundur! Jangan bergerak! Kalau tidak ada Mas Syamsul, mungkin saat ini Zizi sudah almarhumah. Ditusuk oleh orang jahat. Kamu itu gadis yang cantik dan menyenangkan. Setiap lelaki gampang saja tertarik sama kamu. Ya, bisa saja Samsul berbuat baik karena memang dia simpati sama kamu. Kang Mas, suatu hari kebenaran itu pasti akan jelas. Becek ke titik, Allah ketoro. Ibu! Bapak! Kenapa tuh, Nat? Hah? Baca ini, Bu. Samsul, Bu. Ada sajadah yang satu itu. Kita harus cari Samsul, Pak. Sepertinya dia memang tidak bersalah kok. Iya, Pak. Kita bisa minta polisi untuk mengusut kasus di pesantren itu, Pak. Kalau Mas Samsul tidak bersalah, berarti dia sudah dianiaya, Pak. Kalian ini baru baca surat gombal kayak gini langsung berubah. Ini cuma akalan-akalannya Samsul. Aku sudah tidak percaya lagi sama anak sontolo itu, ngerti? Pak, Samsul itu kan darah dagingnya Bapak juga. Dulu Bapak paling bangga sama dia. Sekarang kok malah begitu? Kita lihat saja nanti. Dalam 1-2 hari ini dia pasti pulang. Dia tidak mungkin betah berlama-lama di luar sana, Bu. Tanpa uang. Iya, Pak. Biarkan ini semua jadi pembelajaran bagi dia. Langger. Kenapa tuh ya? Kenapa tuh Ger? Terhempas aku dalam fitnah yang mendera jiwa dan mencabik sukma. Tertatih ku tak tentu arah hingga seberkas cahaya menuntun langkahku. Dalam mihrab cinta ku rengkuh firman-Nya, terangi jalanku, ku sujud padanya. Dalam mihrab cinta praraja di asa. Kamu juga tidak tahu, Nak. Mas Syamsul hanya meninggalkan surat. Adikku Nadia, maafkan Mas. Mas merasa
Nggak ada lagi yang bisa Mas lakukan kecuali pergi. Apalah arti hidup ini jika keluarga sendiri sudah nggak percaya sama Mas? Saya percaya kalau Mas Syamsul nggak bersalah. Tolong, nanti kalau Mas Syamsul sudah pulang, tolong dikuatkan hatinya. Kasihan Mas Syamsul. Saya yakin Mas Syamsul hanyalah korban fitnah belaka.